It's very important untuk kita sadar bahwa progres, perjalanan ini bukan hanya sekedar saya tahu, kemudian selesai. Banyak orang bilang, saya tahu saya diampuni, udah jangan ngulang-ngulang lagi saya diampuni. Saya mau kasih tahu, kalau Anda benar-benar tahu Anda diampuni, tampang lu gak kayak begitu. Orang yang benar-benar menghidupi kehidupan yang diampuni, itu tampangnya there is room, ada ruang untuk kita bertumbuh dalam iman. Tapi pakailah firman Tuhan. Selamat pagi FJF Jakarta. Pagi, amin. Biar nggak sekali lagi udah selesai. Oke, so luar biasa. By the way, saya mau ambil waktu sebentar untuk acknowledge para volunteer di tempat ini. Beri tepuk tangan buat para volunteer di tempat ini. They have done an amazing job. Bahkan kesalahan-kesalahan yang terjadi buat saya itu adalah panggilan buat setiap dari kita. Amin. Kalau Anda melihat ada sesuatu yang salah di dalam apa yang sedang terjadi, bahkan di dunia, kemungkinan besar itu sangat lekat dengan panggilan Anda. Oke? Ada orang di sini yang kalau dengar orang nyanyi off atau fales, tetap tangan terangkat, tidak terganggu sama sekali. Tapi ada orang-orang yang memang dipanggil di area tertentu dan dia sensitif dengan area tersebut. Pada saat kita nggak meresponi, yang terjadi adalah akan makan dalam, bahasanya amsyong gitu ya. Bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya amsyong. Adalah memakan karakter kita sendiri. Karena sesuatu yang membuat kita resah itu instead kita salurkan, kita lakukan untuk membawa perubahan, kita izinkan itu untuk menjadi roh kritis. Pemikiran kritis dan akhirnya akan menyerang balik dalam kehidupan kita. Saya percaya banget sebagai anak-anak Tuhan, kita banyak melihat sesuatu hal yang I'm not happy with this. Saya gak suka dengan hal satu, hal dua yang terjadi di dunia bahkan. Saya percaya kita gak dipanggil hanya untuk menjadi komentator, tapi kita dipanggil untuk membawa perubahan. Amin. Dikit gak apa-apa, tapi saya bawa perubahan. Amin. Amin. Minggu ini di bulan ketiga Maret, tanpa terasa waktu berjalan dengan cepat. Baru kemarin Pastor Hana bahkan cerita baru kemarin hijau merah. Sekarang sudah merah-merah. Sekarang sudah bulan ketiga memasuki ending daripada kuarter pertama. Di tahun 2026 kita masuk dalam tema overcoming pride. Yaitu mengatasi kesombongan. Pada saat saya baca tema yang diberikan global ini, saya pikir bahwa wah, apakah ini akan fokus kepada manusia semata-mata atau ada hal-hal yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan kita. Karena pride itu bukan sesuatu, kesombongan bukan sesuatu yang hanya manusia having problem, bukan hanya problem yang dialami manusia, tapi juga problem bagaimana Tuhan tidak bisa bekerja pada saat kesombongan itu ada. And overcoming pride, setelah saya pikirkan, setelah saya renungkan, my prayer adalah di bulan Maret ini, kita akan membuka diri kita untuk melihat karya Tuhan lebih lagi. Karena apa? Karena kita bisa mengesampingkan kesombongan kita. Amin. Overcoming pride. Berbicara mengenai pride, berbicara mengenai kesombongan, pride dalam bahasa Inggrisnya pride. What is the center? Apa yang menjadi akar masalah? Apa yang menjadi inti daripada kesombongan itu? Ada yang mau coba mungkin jawab? Dia yang jawab, bantu saya nyiapin bahan khotbah kayaknya. Kayaknya suaranya Pastor Akina deh. What is the center of pride? Saya buat sengaja berbeda fontnya. The center of pride, kita lihat adalah kata yang di tengah. Kata I. Masalah kesombongan itu adalah masalah aku. Pada saat aku ada di tengah, kesombongan itu pasti langsung termanifestasi. Dan berikutnya orang yang sombong, orang yang kesombongannya itu kemana-mana, mereka adalah seringkali orang yang gampang resah.
gampang gelisah. Orang yang prideful, orang yang sombong itu akan dengan mudah menjadi orang yang anxious. Orang yang gelisah. Dari kata anxiety, bahasa Inggrisnya gelisah, saudara tahu apa yang menjadi center, akar dari kegelisahan? Kalau lihat ANX, yang menjadi senternya I juga. Kegelisahan itu senternya I. Pada saat kita mengizinkan I berada di tengah-tengah, satu sombong, satu gelisah. Pada saat I berada di tengah, itu yang terjadi. Banyak orang bilang, oh hari-hari gini banyak orang yang kena mental illness. Banyak. Ada yang kasih tahu saya, sebenarnya mental illness itu udah ada dari dulu. Cuma sekarang aja mulai diangkat-angkat. Saya sedikit tidak setuju, saya katakan mental illness saat ini jauh lebih parah. Karena saat ini kita menjual I itu lebih penting dari semuanya. Pada saat I itu ada di tengah, sudah pasti kita akan mengalami mental illness. I want-nya begini, but I get-nya begini. That's the akar masalah daripada mental illness. It's all about me. Kata habit. Berapa banyak di sini yang punya kebiasaan yang buruk? Nggak ada yang angkat tangan ya. Kebiasaan buruk, kita semua punya kebiasaan buruk. Saudara tahu bagaimana susahnya untuk menghilangkan habit? Dari kata habit ini, dihilangin hanya ada a bit. Udah susah-susah dihilangin A-nya masih ada bit. Terus dihilangin B-nya. Masih ada it. Dan masalah yang terakhir pada saat kita berhasil untuk eliminate the I, kita akan melihat the cross. Itu yang membuat kita akan hidup yang namanya gak bergantung sama diri kita sendiri. Di dalam perjalanan hidup kita bisa terus menyatakan kepada diri kita bahwa it is no longer I. Galatia 2 ayat 20 mengatakan namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini gak mudah. Karena apa yang kita alami itu benar-benar real. Hidupnya hidup saya berasa saya sendirian. Tapi saya belajar bagaimana firman Tuhan itu bisa menjadi pedang dalam kehidupan kita. Pada saat saya resah, pada saat saya gak bisa tidur, pada saat saya memikirkan masalah-masalah saya sepertinya saya menghadapi itu semua sendiri. Saya perkatakan firman. Saya katakan namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Yes, I live by flesh. Yes, I live by flesh. Saya masih dalam daging. Masih ada kelemahan. But I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Adalah hidup iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anda kalau lihat saya itu hafal ayat Alkitab, saya kasih tahu saya bukan orang yang hafal ayat Alkitab secara intensional. Saya hafal ayat Alkitab karena desperate. Saya mau pakai pedang-pedang itu untuk pada saat saya masuk dalam lembah kekelaman. Pada saat dunia saya menggunakan begitu banyak ayat sampai ada yang pernah bilang, Pastor Andi kayak Alkitab berjalan. Saya katakan, I'm far from that, saya jauh dari itu. Tapi satu hal yang saya tahu, ayat-ayat yang saya hafalkan, itu yang saya butuhkan. I'm a thinker, saya seorang yang mikir. Orang mikir, wah banyak orang bilang, oh bagus Pastor, pantesan pemikirannya bagus-bagus. Tapi orang yang mikir itu punya masalah lain, mikirnya kebanyakan. Hal yang gak perlu dipikirin, semua dipikirin. Yang kalian mungkin Anda dapat dari saya pada saat saya ngomong, itu mungkin yang udah bagian yang udah diberesin, yang udah dirapi-rapiin. Yang sampah-sampahnya, itu istri saya ngurusin. But there is one verse, 2 Corinthians 10 verse 5, I'm sorry if I speak in English, karena saya hafal dalam bahasa Inggris. Saya perkatakan firman itu sekian banyaknya sebagai pedang saya. Sampai akhirnya saya hafal. Demolish every argument and pretension that set itself highly against the knowledge of God. Aku mengalahkan, menghancurkan segala pemikiran yang gak sesuai dengan apa yang daripada Tuhan.
yang bahkan menantang pemikiran-pemikiran Tuhan. Salah satunya adalah kalau saya adalah orang yang dikasihi, Tuhan mati buat saya. I demolish every argument and pretension that set itself highly against the knowledge of God, and I take captive every thought. Aku mengurungkan semua pemikiran. I take captive every thought into obedience of Christ. Nggak tahu saya udah ngomong berapa kali. Daripada kepala saya kemana-mana, I demolish every argument and pretension that set itself highly against the knowledge of God, and I take captive every thought into obedience of Christ. Masih lagi, mikir lagi kemana-mana, I demolish. It's very important untuk kita sadar bahwa progres, perjalanan ini bukan hanya sekedar saya tahu, kemudian selesai. Banyak orang bilang, saya tahu saya diampuni, udah jangan ngulang-ngulang lagi saya diampuni. Saya mau kasih tahu, kalau Anda benar-benar tahu Anda diampuni, tampang lu gak kayak begitu. Orang yang benar-benar menghidupi kehidupan yang diampuni, itu tampangnya, there is room, ada ruang untuk kita bertumbuh dalam iman. Tapi pakailah firman Tuhan. Pagi hari ini dalam tema Overcoming Pride, kita akan belajar title Looking Up, Not Looking Down. Banyak dari kita mencoba untuk mengalahkan kesombongan dengan cara looking down on ourselves, memandang rendah diri kita. But the key, intinya bukan memandang rendah diri kita, tapi memandang ke atas bahwa Tuhan itu besar. Dan kita akan tahu seberapa kecil kita pada saat kita lihat kebesaran Tuhan. Kejadian 11 ayat 1-8 kita ambil ayat firman Tuhan dari Kejadian 11 1-8 dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Pada saat itu civilization, manusia hanya hidup dalam satu lingkup, yaitu memang itulah bahasanya itu mereka mengerti, apapun itu mereka seluruh bersama-sama. Bahkan gak ada logat lain, satu logatnya dikatakan. Ayat 3 mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dikatakan di sini ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikian mereka diserakan Tuhan, dari situ ke seluruh bumi mereka berhenti mendirikan kota itu. Poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah we need to identify a problem. Kalau ada masalah, pertama kita harus mengidentifikasi problemnya dulu. Ada yang mengatakan bahwa to identify problem, untuk mengidentifikasikan masalah itu udah 50% dari masalah terselesaikan. Pada saat kita tahu itu bermasalah, 50% sebenarnya udah beres. Karena paling susah adalah untuk mengidentifikasi masalahnya. Sebenarnya masalahnya apa ya? Berbicara mengenai pride, berbicara mengenai kesombongan, seringkali pride itu diidentifikasikan dengan orang-orang yang boasting. Ya, lu tau gak gue punya apa? Lu tahu nggak gue siapa? Seringkali kita lihat bahwa kesombongan itu adalah boasting, arrogant. Nggak nyapa orang, suka-suka jalan sendiri, ngerasa diri lebih keren, ngerasa diri lebih hebat. Flexing, pamer-pamer, sombong dia suka pamer-pamer. Atau bahkan look down on others, menganggap rendah orang. Kesombongan seringkali diidentifikasikan melalui perilaku, membual, arogan, tukang pamer, merendahkan orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, pride yang itu tuh pride level-level cetek. Pride itu tuh level-level prajurit. Mau tahu pride level-level jenderal? Pride yang matang itu, kesombongan yang matang, bentuknya itu nggak begitu, bentuknya impresif. Bentuknya organized,
rapi tertata, visionary. Mari kita bangun gedung. Buat siapa? Buat nama saya. Visionary bahkan. Hardworking juga bisa terlihat di depannya. Saya mau kasih tahu bahwa seringkali kita mencerca orang-orang yang membual, yang sombong dalam perilaku, tapi kita nggak tahu bahwa pride in its full bloom, kesombongan dalam kematangannya itu sangat-sangat rapi, sangat-sangat disiplin, impresif. Yang terjadi di Babel ini adalah kesombongan yang terorganisir. Visionary. Mau sesuatu, hajar, bangun. Baik dari kita terlalu pintar untuk boasting. Kita tahu secara sosial kita nggak diterima kalau kita suka pamer-pamer. Tapi kesombongan kita itu tetap ada, tapi dalam bentuk yang sangat terorganisir. Pride is not always loud. Kesombongan gak selalu koar-koar. Dan kadang pun gak mencolok. Dengan mudah Anda melihat seseorang bahwa I'm better than you, saya lebih baik dari Anda. Itu gak mengkoar-koar, biasa aja. Lihat, kesombongan tidak selalu terlihat mencolok, kesombongan adalah keputusan sunyi yang seringkali sangat sunyi. Untuk melepaskan kebergantungan kita kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Ayat 4 Kejadian 11 ayat 4 dikatakan juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Pada saat Anda baca ayat ini, we can identify the hidden pride. Kesombongan yang tersembunyi di balik semua ini. Yang first one adalah marilah kita dirikan. Self-reliance. Bergantung pada diri sendiri. Mereka gak doa nanya Tuhan. Saya yakin Tuhan tahu. Mereka bangun setinggi-tingginya juga gak akan nyampe. Hari ini kita yang naik pesawat udah tahu gak ada apa-apa di atas kan. Gak ada kerajaan di atas. Cuman awan doang. Dan angin yang sangat kencang. Tapi di situ dikatakan marilah kita dirikan self-reliance. Saya berdoa IFGF Jakarta, jemaat di tempat ini bukan jemaat yang menggunakan ambisi, menggunakan kata-kata rohani untuk menyembunyikan ambisi pribadi. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang dekat sama Tuhan. Saya selalu bermasalah dengan kata disiplin. Karena banyak dari kita menjadikan disiplin itu goal. Padahal disiplin itu adalah alat bantu. Saya sama istri saya 1 minggu sekali kita pacaran. Istri saya 1 hari nanya, kenapa kita pacaran tiap minggu? Disiplin gitu. Kira-kira respon istri saya apa? Apa? Gitu. Disiplin itu membantu, tapi disiplin itu bukan goalnya. Ada sesuatu yang kita mau bangun. Kalau orang yang fokusnya disiplin, tau gak akhirnya ngapain? Pada saat dia berhasil jalanin 2 tahun, dia membual. Lu tau gak gua sama istri gua? Karena dia berhasil kan goalnya, dia disiplin. Dia dapat disiplin ya, dia bangga sama disiplinnya kan. Discipline is not the goal, bukan goalnya. Tapi disiplin itu membantu kita untuk menemukan apa yang kita mau kejar. What I want to build is the chemistry. Adalah kesatuan, the oneness. Not the discipline. Orang yang self-reliance akan membual. Aku sudah disiplin baca Alkitab. Tiap hari 5, 20, 30 pasal. Dari kata-katanya aja kita ngerti, lu ngerti gak sih esensinya lu baca Alkitab buat apa? Disiplin membantu kita. Saya katakan sekali lagi, rules itu, saya katakan kepada anak saya, rules are man-made. Rules is helping us. We are not under rules sebenarnya. Tapi kita tahu kita butuh peraturan itu untuk membantu kita. Pada saat kita gak bisa pikir jernih, pada saat semua butek, paling gak ada rules yang membantu kita. Jangan sampai kelewat batas. But again,
Even the word discipline. Saya mau ngajak jemaat IFJF Jakarta untuk pikirannya nggak sempit. Disiplin bantu kita, tapi disiplin bukan goal. Jangan bangga jadi orang disiplin. Bangga jadi orang yang tahu apa yang dia mau kejar, apa yang dia mau bangun. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan itu ke dalam kehidupan kita. Self-reliance, mari kita dirikan. Bagi kita sebuah kota, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Yang kedua adalah mari kita lagi, I lagi, we lagi the problem. Mari kita cari nama. It's self-exalting. Yang tadi saya bilang sudah self-reliance, kalau berhasil self-exalting. Kalau sudah berhasil bergantung dan mengandalkan diri sendiri, berikutnya ngapain? Lihatlah diriku. Seberapa aku sudah bertahan selama ini untuk melakukan hal ini. Am I good? Self-exalting. Mengagungkan diri sendiri. Saya mau kasih tahu dalam kehidupan kita benar-benar butuh Tuhan. Di dunia saat ini yang mengagungkan orang-orang yang berhasil secara dunia, jangan sampai gereja Tuhan juga terjebak di dalamnya. Hal yang kita agungkan adalah Tuhan sendiri. Manusia, dia bisa mengajar di tempat ini, tapi dia juga orang yang lemah. Dia bisa seorang pastor, bisa seorang leader, tapi dia butuh didoakan. Bahkan Paulus mengajarkan jemaat untuk mendoakan mereka. Alasannya jelas, bukan karena mereka butuh didoakan untuk sebagian bisa menjangkau lebih banyak. Enggak, karena mereka kadang gak tahu apa yang mereka kerjakan. Pernah baca ayatnya? Ibrani, cari sendiri ya. Kedua adalah self-exalting. Ketiga adalah supaya kita jangan terserak. Panggilannya apa? Panggilannya untuk memenuhi bumi. Tapi manusia suka ngumpul bareng-bareng. Kenapa? Karena lu punya gua. I wanna own you. Self-security. Mengamankan diri sendiri. Saya percaya kita sebagai gereja Tuhan harus menjadi gereja yang terbuka. Hari ini sangat luar biasa, saya terharu melihat video yang saya baru lihat, luar biasa. Orang-orang yang gak sama dengan kita mungkin secara society mungkin mereka dianggap second class. Tapi I'm so proud that this church IFGF menjadi gereja buat semua. Gospel for all. Identifying the hidden pride, self-reliance, bergantung pada diri sendiri, self-exalting, mengagungkan diri sendiri. Self-security, mengamankan diri sendiri. Dan the point adalah semua dari itu adalah the problem adalah self. I want to identify that self. I is the problem. Anda katakan, what if I don't care about me? Pada saat saya tidak peduli dengan I, who's gonna care about I? Kalau saya nggak peduli dengan I, siapa yang akan peduli dengan I? Jawabannya adalah kalau Anda bisa temukan, tahu nggak siapa yang peduli tentang I? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia peduli dengan I. Tapi I jangan cuma mikirin I. Akhirnya I pusing sendiri. Itu pantun dari mana nggak tahu. Saya bukan tukang pantun. Saya terpukau kalau ngeliat orang bisa pantun. But that's it. God is not against great buildings. Tuhan gak melawan yang namanya gedung-gedung besar, pencapaian besar. He's against building things as a substitute for Him. Tuhan tidak menentang bangunan yang besar. Yang Dia tentang adalah ketika kita membangun sesuatu yang besar sebagai pengganti dirinya. Membangun rasa aman yang terpisah dari Tuhan. Ibrani 4, 12-13, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan
pertanggungjawaban. Saya percaya sekali pada saat kita hidup di dalam firman Tuhan bisa membedakan itu. Berkali-kali saya berantem sama istri saya pagi-pagi, kita cekcok. Just to realize ternyata saya lagi takut. Saya tahu the problem is not her, the problem is not the problem, but the problem is me, I'm afraid. Saya takut. Dan ketakutan itu saya nggak bisa sadar kalau saya takut. Karena sombong, orang udah takut seringkali malah sombong. Enggak kok, gue bukan masalah takut, gue masalah ini, dijelasin substansinya, intinya takut. Tapi izinkan firman Tuhan pagi hari ini to identify. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengidentifikasikan sebenarnya problemnya itu di mana. Ada suami istri yang berantem. Kita coba duduk di depannya. Dia coba menyatakan yang mana benar, mana salah, mana benar, mana salah. Di akhir daripada saya ngomong, di tengah-tengah, bukan di akhir, di tengah-tengah. Ini dua-duanya dengarnya kok benar banget ya dua-duanya ya. Ini udah benar gitu. Terus problemnya di mana ya? Saya sampai pikir, tapi waktu itu saya doa, saya berkatakan firman, saya bilang, I'm praying God, what to do? I feel like going home. Saya pikir saya pulang aja. Karena saya pikir saya memberikan solusi dengan pemikiran saya kan. Di depan mereka saya diam, saya doa. Tuhan what to do next? Tiba-tiba hikmat datang dalam kehidupan saya. I start to see the problem. The problem bukan apa yang mereka ngomongin, the problem mereka gak pernah ngomong. Dan di situ Tuhan ingatkan saya langsung bilang, wait. This is the right thing. This is the right thing. Terus saya bilang, but bisa gak kalau ngomong jangan terlalu sering. Seminggu sekali, nanti minggu depan saya datang lagi. Ngomongnya pas ada saya aja sama istri saya. Kenapa? Karena kalau ngomong sendiri di level yang begitu marah-marah, belum sampai infonya keluar udah berantem. Ngomongin A, B, C, D, E. Misalnya saya gak suka kalau kamu begini. Tiba-tiba fokus sama kata kamunya, gue gak suka kamu, ngapain lu panggil gue kamu gitu. Jadi substansinya gak ada. Berantem soal hal yang gak penting. Saya bilang, next week. Yuk, having me around. Kenapa? Jadi saya langsung berasa, alasan saya ada di tengah-tengah pertikaian suami istri ini adalah, bukan mereka gak ngerti, tapi biar mereka malu aja. Kalau ngomong sembarangan, dan marah sembarangan. Jadi sedikit dijaga biar informasinya tersampaikan. Apa yang jadi kehendak suami, apa yang jadi kehendak istri. They don't need me sebenarnya. Tapi di situ saya lihat bagaimana Tuhan memberikan hikmat pada saat kita balik pada firman Tuhan. Tuhan memberikan kita jawaban. Hanya firman Tuhan yang bisa memisahkan tajam, pedang bermata dua. The challenge of a pastor, kita mau kasih wisdom, ya, hikmat. Karena kita banyak belajar, banyak tahu, banyak baca. Kadang-kadang masalahnya bukan di sana dan seringkali bukan di sana. Sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua. God teach us to be humble not because He's threatened. Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati bukan karena Dia terancam. But for us to see the truth, untuk kita bisa melihat kebenaran. Bukan untuk membangun menara yang pada akhirnya tidak akan melindungi kita, tidak akan membela kita, dan bahkan tidak akan menyediakan kebutuhan kita. Nah, prayer adalah kita menjadi jemaat anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bergantung sama Tuhan. Amin. Bukan semakin bergantung kepada saya maunya ini, saya bisanya itu. Tapi bergantung kepada Tuhan. When problem is identified, pada saat problem teridentified, what is the solution, Pastor? Masalah teridentifikasi, solusinya apa? Secara general, saya nggak mengatakan your problem, saya mengatakan secara general. Solution is very simple. Solusi dalam Tuhan itu nggak ribet-ribet. Kalau ada yang ngajarin ribet-ribet, saya percaya bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan di 2 Corinthians 11, dia katakan,
Lest you be deceived, jangan sampai Anda tertipu dengan tipu muslihat si jahat. But go back to the simplicity, balik kepada kesederhanaan that is in Christ. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Anda mau mengatasi kesombongan, jalan sama Tuhan. Sadar bahwa Dia mempunyai tangan yang kuat. Seberapa kesadaran itu akan membuat Anda menjadi rendah hati. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Karena kenapa? Karena mengatasi kesombongan bukan dengan mengecilkan diri sendiri, itu akhirnya jadi minder. Tapi mengatasi kesombongan dengan berada di bawah kebesaran kasih Tuhan. That's the true humility. Kejadian 11 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa ayat 7-nya terutama, pada saat Tuhan melihat kesombongan terjadi, caranya adalah pada saat Tuhan melihat kesombongan terjadi, caranya adalah Tuhan mau ada di sana. Dikatakan baiklah kita turun dan mengacau balaukan. The key to solving humanity, kesombongan manusia adalah Tuhan turun. Maksudnya apa, Pastor? Anda pernah lihat, berbicara mengenai kesombongan, Anda pernah lihat orang yang sombong akan duit? Saya punya duit segini. Dia masuk dalam satu ruangan, pasan dia lihat, dia scan, gak ada yang lebih kaya dari gua. Kesombongannya termanifestasi. Wah, lu tahu gak gini. Ini orang yang sombong soal uang. Setiap beda-beda, ada orang sombong pengetahuan, ada orang sombong yang lain. Dia masuk, dia scan, oke, tidak ada, dia bergaya semua. Tiba-tiba ada konglomerat datang masuk. Yang lebih kaya dari dia. Ini kalau soal kekayaan ya, bukan pengetahuan, banyak kesombongan, banyak bentuknya. Tiba-tiba ada konglomerat masuk, kira-kira dia gimana? Lipat tangan, duduk manis. Cara Tuhan untuk membuat manusia tidak sombong adalah Dia turun. Baiklah kita turun. Pada dasarnya, overcoming pride bukan hanya gue bego, gak begitu. Pada dasarnya adalah izinkan Tuhan turun dalam kehidupanmu. Karena apa? Tuhan bukan mau memporak-porandakan, tapi Tuhan mau mengerjakan hal besar. Overcoming pride by walking consistently with someone greater. Orang kaya yang kedua, konglomerat yang kedua bisa jadi pergi lagi. Dia mulai bergaya lagi. Lipat tangan tidak jadi, sekarang mulai begini. Gue udah yang paling kaya di sini. Tapi doa saya kita menjadi orang-orang yang yes, God put many things in you, banyak hal yang besar dalam kehidupanmu. Tapi izinkan Tuhan untuk jalan sama Anda. Karena walking consistently with someone greater, kalau Tuhan kita izinkan Tuhan turun dan kita jalan sama Dia. That's the true antidote. Itu adalah obat penawar yang sesungguhnya dari yang namanya kesombongan. Di Babel, God came down. Tuhan datang melihat kesombongan. Tuhan datang, Tuhan kacau balaukan semuanya. But at the cross, God came down. Tuhan datang. Came down, sama-sama came down. Saya sampai ambil waktu, saya mau tahu di Alkitab mana saja yang Tuhan came down. Pada saat Tuhan came down, terutama ke dalam kehidupan anak-anaknya. Mind shift, cara kita berpikir berubah. God came down to save the broken. Di Babel Allah turun untuk mengacau balaukan mereka yang sombong, tapi di kayu salib Allah turun untuk menyelamatkan mereka yang hancur. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan
Mau hidup dalam humility, sebenarnya gak susah. Jalan sama Tuhan. Anda akan lihat seberapa besar Dia, seberapa kacaunya Anda. Anda akan lihat seberapa Dia yang senantiasa menolong Anda. I always like to say this, God, in the morning saya suka ngomong gini sama Tuhan, Lord, dengan free will, dengan kebebasan berkehendak yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya, I can detonate my life anytime. Saya bisa meledakkan hidup saya kapan saja. Bangun pagi, kepala gak bener, tinggal aja nyetir ke tempat lain. Godaan kita antepin. I can self-detonate my life. And none of you will know. Gak ada Anda yang akan tahu. Itu terjadi dalam kesembunyi-bunyian. But I say, God, my life is better in your hand. Hidup saya lebih baik di tanganmu dibanding tanganku sendiri. Because I can self-detonate any day, any second. Self-destruct, menghancurkan hidup saya. Ini adalah satu perjalanan yang saya lihat jalan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bantu saya. Tahun ini kita akan berbicara, culture yang kita akan bangun adalah culture of prayer, orang-orang yang depend sama Tuhan. Culture of growing, orang-orang yang berjalan sama Tuhan. Culture of honor, orang-orang yang menghormati Tuhan dan menghormati sesamanya. Saya akan terus mengulang-ulang ini tahun ini. Karena doa saya adalah kita bukan menjadi orang yang hebat di luar, tapi kita benar-benar menjadi orang yang pahlawan iman yang besar di dalam perjalanan kita sama Tuhan. The essence adalah, esensi dasarnya adalah pride grows when we walk in our own strength. Kesombongan bertumbuh pada saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Orang yang berhasil self-control dengan kekuatan dirinya sendiri, saya sudah tidak pernah mengerjakan A, B, C. Pada saat dia berhasil, dia akan mengatakan, it's my strength. Tapi kalau dia Kristen, sedikit-sedikitlah dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia tahu bagaimana cara ngomong bahasa-bahasa agamawi. Tapi hatinya, bangganya terhadap diri sendiri. But pride collapse. Kesombongan itu hancur, kacau balau. Pada saat kita berjalan sama Tuhan. Kita tahu segala kemuliaan, segala hormat, puji syukur. Hanya bagi satu, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk berjalan di dalam Engkau. Ajar kami untuk melihat bahwa orang yang berdoa bukan orang yang agamawi, tapi orang yang berdoa adalah orang yang berserah. Yuk kita nyanyi satu lagu. Rajaku, yes we proclaim God, ajaiblah karyamu, tiada sepertimu.
percaya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Your desire, keinginan-Mu adalah untuk bersekutu dengan kami. Engkau datang ke dunia ini untuk membangun, memulihkan hubungan. Tapi kami berpikir bahwa kami ada semata-mata untuk merubah sesuatu. Tuhan, kami percaya Gereja FGF Jakarta, Jemaat FGF Jakarta dipanggil untuk perubahan. Tapi yang akan membawa perubahan itu adalah hubungan kita sama Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tapi karena kita tahu Tuhan sama-sama kita. Kita mau orang merasakan apa yang kita rasakan. Kita mau orang mendapat penerimaan sebagaimana Tuhan menerima kita. Church, let's go back to the gospel. Balik pada karya Tuhan. Tuhan, aku berdoa kami akan menjadi pahlawan iman kemanapun kami berada. Kita akan akhiri pada pagi hari ini, mari angkat tangan kita. Tuhan, aku berdoa untuk setiap daripada kami di tempat ini, anak-anak-Mu. Kami tidak mengatakan kami hebat, kami mengatakan Engkau hebat. Kami mengangkat tangan kami, tangan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Kami berdoa, Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai sisa hidup kami, Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati kami secara luar biasa, agar kami bisa menjadi berkat. Engkau akan beserta kami, agar penyertaan-Mu nyata bagi orang-orang sekitar kami. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau masuk. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau diberkati, bukan karena kemampuan-Mu. Engkau akan diberkati. Minggu-minggu ini Tuhan akan menempatkan Engkau di tempat-tempat strategis. Bukan karena Anda punya kemampuan, tapi karena melalui Anda penyertaan Tuhan nyata. Orang-orang bisa lihat kalau orang ini jalan sama Tuhan, orang ini diberkati sama Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang terangkat, berkati mereka. Apapun tantangan yang sedang mereka hadapi, Tuhan, Engkau bawa mereka ke tempat-tempat tinggi. Sekali lagi, yang terbelenggu Engkau bebaskan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang kecewa Engkau kasihi. Diberkatilah setiap dari Anda di tempat ini. Di
dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari Anda yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Happy Sunday, God bless all of you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.